Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada hari ini insyaallah kita selesaikan bahasan kita pada usul fiqh, mengulas sedikit bahasan yang sebelumnya tentang ikhtilaf. Ikhtilaf atau khilaf artinya mirip saja sebenarnya. Kemarin telah dibahas tentang bab yang kedua, anwa'ul ikhtilaf. Dalam kitab ini Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa al-ikhtilaf terbagi pada 3 jenis. Yang pertama, ikhtilafu mazmumun wa ahluhu mazmumun. Ikhtilaf mazmumun wa ahluhu mazmumun. Ikhtilaf yang tercela dan pelaku ikhtilaf juga tercela. Dan pelaku ikhtilaf juga tercela. Kemarin dicontohkan beberapa hal. Di antara contohnya dalam ikhtilaf ini adalah ikhtilaful orang-orang kafir dengan Islam. Jadi mereka berbeda, mereka tidak mau beriman kepada Rasul, kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhtilaf, jadi khilaf dengan kebenaran, maka perbuatan mereka tercela dan mereka sendiri tercela, bahkan dijamin neraka. Ini jenis yang pertama. Yang kedua adalah ikhtilafu mamduhun wa ahluhu mamduh. Ikhtilaf yang terpuji dan pelakunya juga terpuji. Nah, Imam rahimahullahu taala di sini mencontohkan tentang bab ini adalah ikhtilaf atau khilaf dengan orang-orang yang memang diperintahkan untuk kita khilaf dengan mereka. Siapa di antaranya? Orang-orang musyrik, orang-orang sesat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka khilafnya mereka dengan mereka, perbuatan khilaf kita termasuk perbuatan yang mamduh, terpuji, dan kita sendiri tergolong orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an bahkan Allah mengatakan wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dan mereka tidak mengetahui kebenaran, tidak mengetahui al-haq yang dibawa oleh al-Islam. Ini contoh. Bahkan tidak khilaf dengan mereka, mengikuti mereka itu tercela. Ya, justru sebaliknya, khilaf dengan mereka itu terpuji, kita juga terpuji, tetapi tidak khilaf dengan mereka justru tercela, digolongkan termasuk kelompok mereka. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mengikuti atau meniru-niru satu kaum maka dikelompokkan dengan mereka. Jika mereka orang yang baik, kita jadi baik. Kalau yang buruk maka dikelompokkan dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalika. Termasuk juga khilaf dengan apa? Kebiasaan, adat, istiadat yang menjadi ciri khas orang-orang kafir, orang-orang musyrik, seperti perayaan-perayaan khusus, hari raya khusus, tidak boleh kita mengikuti mereka. Dan itu khilafnya kita dengan mereka justru khilaf yang berpahala, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis yang ketiga atau jenis yang terakhir adalah khilaf sa'igun wa ahluhu ma'jurun. Jadi hikmah khilaf atau perbedaan yang diterima, sa'ig yang diterima, yang telah terjadi dan pelakunya ma'jurun. Ini ikhtilaf para fuqaha. Inilah ikhtilaf yang terjadi di antara kaum muslimin bil khusus terkait dengan urusan furu'. Ini ikhtilaf ini diterima, ya, diterima oleh manusia. Ikhtilaf yang diterima oleh para alim ulama, tentunya dengan syarat-syarat.
Diterima di sini bukan berarti kemudian artinya ikhtilaf itu dianjurkan. Ini yang kemarin dibahas ya. La nahrisu ala khilafi sa'ik, tidak juga kita dianjurkan untuk berbeda dengan mereka. Kenapa? Karena berbeda tetap ada hal yang tidak baik walaupun diterima. Anjurannya tetap untuk bersatu ya. Makanya Syekh mengatakan annal i'tilaf wa ittifaq khairu min ikhtilaf qat'an, bahwa persatuan, kesepakatan dalam suatu masalah agama itu tetap dianjurkan ya, itu tetap lebih baik. Ini kemarin sudah dibahas. Kemudian bagaimana dengan hadis yang ma'ruf, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku adalah rahmat. Ini bagaimana kaitan dengan ikhtilaf yang dengan maksud dari makna hadis ini? Karena poin tadi sebelumnya tetap ikhtilaf ada diterima, makbul, itu hal yang biasa, yang umum, tentunya dengan syarat-syarat, tapi bukan berarti kemudian ikhtilaf dianjurkan terus, enggak ya. Lalu bagaimana dengan kedudukan hadis ini? Ikhtilafu ummati rahmatun. Apa, silakan. Ikhtilaf yang terjadi pada umatku atau di antara umatku adalah rahmah. Kemarin sudah dijawab dengan dua jawaban. Yang pertama apa? Tinjauan dari sisi hadis atau ilmu hadis, bahwa hadisnya ghairus sahih ya, hadisnya tidak sahih, dilemahkan bahkan didhaifkan oleh para alim ulama. Para alim ulama ahlus sunnah wal jamaah, di antaranya Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan sanadnya dhaif ya kan. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan batil maghdub ya, batil maghdub ya. Maghdub artinya apa? Didustakan atas nama Rasul padahal bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Al-Imam Al-Imam Syaibani rahimahullahu taala mengatakan qala katsiru min a'immati annahu la asla lahu. Jadi hadis ini tidak ada asalnya. Jadi kalau tidak ada asalnya, sanadnya pun tidak ada biasanya. Imam Suyuti juga yang mengatakan demikian. Imam Suyuti juga mengatakan demikian dan lain sebagainya. Dan Al-Albani juga mengatakan hadisnya tidak ada asalnya. Artinya bahwa hadis ikhtilafu ummati rahmah adalah rahmat. Yang kedua, dari sisi yang kedua, jika dianggap sahihlah hadis ini ya, jika dianggap sahihlah hadis ini, maka yang dimaksud rahmat di sini adalah ijtihadnya para mujtahidun, bukan ikhtilaf, hanya ikhtilaf sekedar ikhtilaf ya. Karena ijtihadnya para mujtahidin itu memang tausi', adalah keluasan bagi syariat, bagi orang-orang Islam. Siapa mujtahidun? Itu orang-orang yang memang punya kelayakan, punya kepantasan untuk berikhtilaf dalam masail itu. Kemudian saya tambahkan di sini, jika ikhtilaf itu adalah rahmat, kan ada yang sudah kita bahas mafhum mukhalafah namanya. Berarti al-ittifaq wa ikhtilaf itu adalah adab. Dan ini jelas ma yaqulu ahadun minal muhaddisin wa a'immatil Islam. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau ikhtilaf umatku itu adalah rahmat, apakah kemudian mafhum mukhalafahnya, mafhum kebalikannya, bahwa kesepakatan dan persatuan itu adalah azab, maka ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang pun dari imam-imam muhaddisin dan a'immatul Islam. Baik itu, maka ini semakin menambah tentang kelemahan hadis tersebut. Jadi kalaupun secara fakta pendapat para mujtahidun berbeda itu kemudahan bagi umat, tapi menisbahkan itu kepada Rasul, itu masalahnya. Menisbahkan kepada Rasul itu adalah hadisnya Rasul, itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Kemarin juga sudah kita bahas. Kemudian kita masuk kemarin kepada asbabul ikhtilaf. Asbabul ikhtilaf, jadi yang dimaksud ikhtilaful madhmum ya, madhmumun ya, madhmumun, ikhtilaf yang tercela. Kalau ikhtilaf yang tercela, khilaf itu berarti ini jenis yang pertama
Jenis yang pertama. Ada 3 masalah besar yang menjadikan penyebab orang itu khilaf. Khilaf ini khilaf dengan kebenaran. Itu yang tercela. Sebagaimana jenis yang pertama tadi dikatakan. Yang pertama al-baghyu. Al-baghyu itu apa? Melampaui batas hak. Melampaui batas hak. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Mandur ya dalam kitabnya Al-Lisan Al-Arabi, kullu mujawazati wa ifrati ala miqdarul ladhi huwa haddul syai' bagyun. Segala sesuatu yang melampaui ya, segala sesuatu yang melampaui atau berlebihan di atas batasan tertentu ya, itulah namanya al-baghyu. Maka masuk kategori ini adalah apa? Fasad ya, tujuannya adalah fasad, ad-dhulm, hasad, takabbur, dusta dan sebagainya. Maka tidak ada orang-orang yang khilaf dengan Islam kecuali kenapa? Kalau nggak hasad, lakukan kedzaliman, karena kesombongan, karena hasad, itu sebabnya. Termasuk fanatik di dalamnya di situ. Ya, al-baghyu melampaui batas. Makanya orang-orang Quraisy mereka bukan menolak Rasulullah sebagai nabi, tetapi menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada hasad dalam diri mereka. Mungkin juga orang Nasrani dan orang Yahudi. Yang kedua hawa nafsu. Jadi penghalang atau sebab munculnya ikhtilaful madhmumun atau madhmum ya adalah al-hawa, mengikuti hawa nafsu, pengekor hawa nafsu. Pengekor hawa nafsu itu biasanya syahwat. Syahwat itu berarti tujuannya karena lighorillah. Sesuatu yang diniatkan selain Allah berarti mengikuti hawa nafsu. Semua yang dilakukan atas nama selain Allah namanya hawa nafsu. Ingin jabatan, ingin kekuasaan, ya kan? Ingin prestisnya terjaga, berarti mengikuti hawa nafsu sehingga melupakan kebenaran. Ya, makanya kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka apapun bisa dilakukan karena hawa nafsu sudah menjadi segalanya, maka hancurlah dunia ini. Makanya di antara syariat Islam yang sebentar lagi kita akan melakukan dan merupakan kewajiban kita adalah apa? Puasa. Puasa, salah satu tujuan puasa adalah apa? La'allakum tattaqun. Kenapa la'allakum tattaqun? Karena kita diuji oleh Allah untuk menjadi orang yang mampu menahan hawa nafsu kita. Al-imsak, menahan dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Itu kalau bukan karena belajar menahan hawa nafsu, tidak mungkin orang bisa. Makanya sebenarnya orang Islam adalah orang yang paling lebih bisa menahan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah bisa dikendalikan dengan akal sehat, dengan iman, nafsu harus ada, tapi harus dikendalikan tunduk dan patuh dengan keimanan dan ketakwaan, baru bisa bermanfaat dia, membawa kita kepada puncak ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini al-Imam mencontohkan di antara wa min durubil hawa, di antara contoh khilaf, sebab adanya khilaf madhmum adalah apa? Mengikuti hawa nafsu. Di sini adalah apa? Keinginan untuk selalu menang. Ya. Hawa min duhuri min hubbil ghalabati alal akharin. Keinginan selalu menang. Ada satu kasus ya, dia inginnya menang bukan mencari kebenaran. Nah, ini masalah. Kalau orang sudah ingin menang, apa yang terjadi? Yusallimuhu dzalikal kadzib. Maka akan terbukakah pintu-pintu kebohongan. Yang penting menang. Apapun caranya. Ini namanya hawa nafsu. Bukan keingin mencari kebenaran ya. Kasus itu harusnya mencari kebenaran. Memang kalau saya salah ya sudah, atau siapa yang benar, kita harus utamakan kebenaran. Kalau yang dicari kemenangan al-ghalabah, maka dia yang menghalalkan segala cara. Yang ketiga adalah al-jahlu. Yang ketiga adalah al-jahlu. Jadi contoh dari sebab terjadinya khilaf madhmum yang tercela yang ketiga adalah al-jahl. Yang pertama tadi apa? Usain? Nah, yang kedua? Sayyid apa yang pertama? Al-baghi.
al-baghyu, ya. Yang kedua al-hawa, ya, yang ketiga hawa nafsu, yang ketiga al-jahlu, kejahilan. Qala al-imam min asbabil ikhtilafidz dzamimu al-jahl. Al-insan 'adatan yajhalu akthar mimma ya'lam wa qad yansa hadhil haqiqah fala yazid fima yanfihi wa yunkiruhu wa yadu anna ma'lamu wal haqq was shawab faqad faqad ghairuhu batil wa ghairuhu gatil wa yanfa ila inkar ala mukhalif lahu ala wajhi yudrisu bainahuma al adawa wal khisam yaqa'u fi khilafid damim. Jadi sebab ikhtilaf damim yang ketiga adalah kejahilan, kebodohan, ya kan. Dan ini adatnya manusia, bahwa kebanyakan orang yang diketahui itu lebih sedikit, jadi yang tidak diketahui lebih banyak daripada yang diketahui, sehingga melupakan hakikat, ya. Yang masalahnya adalah apa? Dia menafikan sesuatu yang dia tidak ketahui, sehingga memunculkan apa? Rasa ingkar, ya, dengan apa yang dia tidak ketahui. Dan yadunnu anna ma'allamu wal haq, dan dia mengira apa yang dia sudah diketahui itu adalah yang benar, dan yang hak dan yang sawab, dan lainnya batil. Muncul apa berikutnya? Dia akan mempertahankan segala apa yang dia yakini, dan dia akan ingkar sehebat-hebatnya kepada orang yang mukhalif, orang-orang yang khilaf dengannya. Dan ini mewariskan apa? Menyebabkan apa? Al-adawah wal khisam, permusuhan dan pertengkaran, dan terjadilah khilaf yang damim. Bahkan terkadang bal waqad yuaddi ila istibahati ardi wadamil mukhalif, bahkan terkadang membawa kepada menghalalkan, ya, darah dan kehormatan orang lain, harga diri orang lain dihalalkan, ya kan. Ini bahaya sekali, ini sangat-sangat bahaya sekali. Dan ini pernah terjadi di masa awal-awal Islam, setelah zaman Nabi Muhammad SAW, dengan munculnya al-Khawarij. Nah, jadi Al-Iman di sini mencontohkan contoh dari kejadian ini adalah khilaf yang damim yang membawa kepada perbuatan yang tercela adalah contoh orang-orang Khawarij. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, yaqra'unal Qur'ana la yatazawwaju hanajirah, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Jadi orang-orang Khawarij itu mereka membaca Quran, wah, baca Qurannya luar biasa, tetapi tidak melampaui batas lehernya, tenggorokannya. Jadi hanya di lisan berarti masuknya. Yang meraku minad din, mereka keluar dari Islam sebagaimana gampang keluarnya, ya, satu anak busur panah dari busurnya. Sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Jadi begitu gampang mereka keluar dari Islam. Kenapa? Karena kejahilan. Jadi beramal agama dengan kejahilan pun berbahaya, karena menumbuhkan apa? Kefanatikan yang melampaui batas, ya fanatik semua melampaui batas, sehingga menghalalkan cara. Sehingga orang-orang Khawarij itu dia ganas dengan sesama muslim, tetapi rahmat dengan orang-orang kafir. Kenapa? Kejahilan. Kalau hari ini ada orang yang sayang dengan orang-orang yang benci dengan Islam, ya, dengan musuh-musuh Islam, tapi ganas dengan sesama muslim, hanya gara-gara berbeda sedikit, itu ada sedikit ciri dari orang-orang Khawarij, dan ini berbahaya. Dan mereka ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Semoga Allah maafkan kita semua. Nah, ini diantara sebab, ya, jadi bahaya sekali. Asbab yang muncul dari tiga hal tersebut menyebabkan ikhtilaf ad-damim, jadi ikhtilaf yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan terakhir dari bab ini adalah asbabu ikhtilafi saigi al-maqbul, sebab-sebab terjadinya ikhtilaf saig yang berlaku, yang disetujui, ya, dan makbul, diterima. Ini yang saya maksud adalah ikhtilaf para ahli ijtihad. Nah, di sini saya mengatakan ikhtilaful mujtahidina yarji'u ila asbabi katsirah na'rifuha min mudhanniha min kutubil fiqh wa usul wal khilaf. Jadi sebab terjadinya perbedaan khilaf di antara mujtahidin, kata beliau, itu banyak sebab. Kita kembali kepada sumbernya, yaitu dalam kitab fikih dan usul fikih. Nah, jika antum ingat, ya,
salah satu kitab yang sudah kita pelajari ya. Ini beliau secara singkat di sini. Sangat-sangat singkat ya, sangat-sangat singkat. Adalah kitab yang pernah kita baca ya. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Intinya tidak boleh mencela tentang walaupun berbeda dengan para a'immah, imam-imam yang besar. Nah, di sini ini jadi ikhtilaf yang dibahas di kitab ini sebenarnya masuk kategori ikhtilaf sa'ik makbul. Ya, karena ikhtilaf yang terjadi di antara kaum muslimin, ini di antara para mujtahidin, itu masuknya kategori ikhtilaf sa'ik makbul. Ikhtilaf yang diterima dan diterima ya, yang disetujui dan diterima. Sa'ik artinya disetujui, artinya terjadi ya kan, dalam hal ini makbul yang diterima oleh para ahlul Islam. Nah, ikhtilaf ini ya pernah kita bahas. Di sini beliau tidak menyampaikan secara detail, hanya mengisyaratkan kalau mau tahu ya yarji' ila asbabi katsirah ya. Dan kita kembali kepada sebab-sebab yang banyak ya. Yang tempat hal ini dibahas dalam kitab fikih atau usul fikih. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat dari kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Pada poin pertama, harus kita ketahui di sini mengingatkan kembali pada Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Waliya'lam annahu laisa ahdun min a'immah ay maqbulina innal ummah qubulan aman yata'ammadu mukhalafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in min sunnatihi dakikun wala jali." Ini catatan penting, ini harus kita mulai suarakan. Beliau sendiri mengatakan hendaknya diketahui bahwasanya tidak seorang pun dari a'immah, tidak seorang pun dari imam-imam yang makbulin, yang diterima oleh umat ya, ilmunya, keimamannya secara umumnya, dengan sengaja khilaf dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ta'amadu mukhalafata Rasulillah, dengan sengaja khilaf dengan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fi syai'in, pada sesuatu dari sunnah-sunnahnya, baik yang detail atau yang halus ataupun yang zahir, artinya yang kecil ataupun yang besar. Jadi intinya di sini beliau ingin berpesan, tidak mungkin seorang imam itu, walaupun menurut kita ini khilaf nih imam ini dengan sunnah yang sahih gitu kan, tapi kalau kita kembali kepada pernyataan ini, nggak mungkin imam itu khilaf dengan sengaja, nggak mungkin seorang imam. Ini kita harus pahami betul ya. Ini harus kita pahami betul tentang bab sebab khilaf sa'ik al-maqbul ya. Paham tarehan? Nah, dan beliau di sini mengatakan, kalau terjadi khilaf dengan sunnah yang sahih, kalau terjadi khilaf dengan sunnah yang sahih, kita harus memberikan udzur tiga udzur besar. Kita harus memberikan 3 udzur besar. Apa yang pertama? Adamu i'tiqadihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu. Jika ada ulama yang masyhur, yang terkenal ilmunya, keimamannya khilaf dengan sunnah yang sahih, kita harus memberikan ujur ya, memberikan uzur. Jangan-jangan memang syekh imam tersebut tidak meyakini, tidak menganggap apa yang hadis itu adalah hadis yang sahih menurut beliau ya kan, menurut beliau. Apalagi di zaman dahulu kan tidak seperti hari ini. Kemudahan untuk mengetahui ilmu hadis sahih itu kan tidak gampang zaman dahulu. Ya, makanya zaman dahulu menurut sahih, menurut ini tidak sahih. Kalau sekarang kan gampang, fasilitas dimudahkan, sarana prasarana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang uzur yang harus diberikan yang pertama. Yang kedua, kata al-Imam, adamu i'tiqadihi iradati tilka masalah bidzalikal qaul. Memang tahu hadis itu sahih, tetapi menurut imam ini maksudnya bukan itu dari hadis itu. Dia punya maksud lain, punya makna lain menurut imam tersebut. Karena mungkin hadisnya di situ masih ijmal, masih global ya, belum tafsil. Itu bisa jadi. Contohnya, jangankan dalam hadis, Quran saja berbeda tentang turuk. Perempuan yang ditalak, mereka iddahnya adalah 3
Quru ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan bersih. Sudah otomatis akan berbeda dalam hal itu. Nah, si fulan menganggap maksudnya adalah suci, yang si fulan lagi menganggap ini adalah maksudnya adalah haid itu sendiri. Nah, ini akan berbeda kemudian dari hukumnya. Yang ketiga adalah i'tiqaduhu anna dzalika hukm mansukh. Dia tahu hadisnya nih sahih, tapi menurutnya ini adalah mansukh, telah diangkat hukumnya sehingga hadis itu tidak berlaku. Sehingga kalau demikian akan muncullah perbedaan yang lain. Akan muncul perbedaan yang lain, dan setiap apa namanya tadi? Setiap udzur tadi punya cabang-cabang yang lain. Punya cabang-cabang yang lain. Contoh di sini kan ada udzur yang kita harus berikan, udzur global, udzur besar. Setiap ulama yang khilaf dengan sunnah yang jelas, yang nyata. Ada udzur, 3 udzur ya. Nah, salah setiap udzur ini sekali lagi punya cabang yang banyak, kata al-imam. Satu contohnya adalah tentang tidak meyakini seorang imam suatu hadis bahwa itu adalah hadisnya Rasulullah SAW. Kenapa tidak meyakini? Muncullah disitulah bawahnya sebab. Kenapa tidak meyakini? Karena mungkin beliau belum pernah dengar, belum pernah mendengarkan riwayat itu. Itu satu. Yang kedua, mungkin beliau pernah dengar tapi lupa. Bisa jadi. Yang ketiga, beliau sampai hadisnya tapi menurut beliau hadisnya dhaif atau maudhu'. Nah, ini menyebabkan apa? I'tiqad, keyakinan bahwa Rasulullah tidak mengatakan ini. Ya, itu namanya manusia, dan itu sering terjadi, ya kan? Ini makanya Imam Syafi'i sendiri punya qaul qadim dan qaul jadid karena masalah ini ya. Jadi inilah yang kita harus paham. Dan ini sebab-sebab ini terkategori ikhtilafu sa'igu al-maqbul. Jadi kita harus memberikan uzur kepada para alim ulama kita, apalagi mereka imam-imam yang luar biasa, yang kita tidak ada seujung kuku pun dibandingkan imam dan keimaman dan keilmuan mereka. Jadi sebabnya tadi ya, sebabnya 3, dan 3 itu punya cabang yang luar biasa banyaknya. Yang pernah kita bahas ya, jika ingin merujuk lebih detail ya silakan kembali kepada kitab tersebut, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Malam itu celaan, jadi kita nggak boleh mencela siapa imam-imam yang hebat, imam-imam yang memang diterima keimamannya mereka secara umum. Ini karya yang sangat luar biasa dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian ya kajian kita pada hari ini, dan dengan demikian maka selesai ya kajian usul fikih kita dari Al-Imam rahimahullahu taala ya. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari selain menambah keimanan, menambah maklumat, menambah bijak dalam berislam. Seperti biasa ya, sebelum ditutup, jika ada tambahan ya, atau jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tapi sebelum itu ya sedikit kita kembali kepada kitab asal ya. Di sini beliau mencontohkan pernyataan para alim ulama bahwa bagaimana para alim ulama itu sadar bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Sehebat-hebatnya Imam Syafi'i, sehebat-hebatnya setakwa-takwanya, setinggi-tingginya imam dan ilmu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal ya rahmatullah alaihim, beliau menukilkan kalimat di sini, semua mereka mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Itu satu pernyataan ghayatut tawadhu wa taqwa. Ini seorang imam yang luar biasa masih ngomong seperti itu. Ini hebat ini. Apabila hadisnya sahih, itulah madhhab. Dalam riwayat, aku kembali selagi aku masih hidup atau setelah aku matiku. Artinya kalau pendapatku bertabrakan dengan hadis-hadis yang sahih, maka tinggalkan pendapatku adalah hadis yang sahih tersebut. Ini ghayatut taqwa wa tawadhu wal khauf ilallah ya, puncak ketakwaan, ketawaduan, takut kepada Allah, dan ini luar biasa ya, ini sangat luar biasa sih pesan terakhir. Jadi beliau menutup kalimatnya dengan menukilkan kalimat ini luar biasa, subhanallah. Jadi bagaimana mereka sadar bagaimanapun mereka manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi bukan berarti kita lebih hebat dari dia, seenaknya saja, nggak begitu. Semua ada aturannya ya kan, semua ada aturan main dalam hal ini.
Taib, wafaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahirabbil alamin.